Ini dia iQOO. Brand HP yang baru masuk ke Indonesia ini berani ngeklaim HP-nya punya performance yang kayak monster dengan Snapdragon 8 Gen 2-nya. Wah, pede banget ya. Bakal bikin gerak brand lain ini mah kalau bener. Kalau bener, yuk coba kita buktiin. Oke, kenalin, iQOO ini adalah sub-brand dari Vivo yang sekitar 2 bulan lagi berumur 4 tahun dan baru aja masuk market Indonesia dengan iQOO 11-nya. Intip IG mereka ya buat yang kepo. Iya tuh, mereka partneran sama BMW Motorsport. Gimana nggak berasa eksklusif coba? Pengalaman unboxingnya premium, boxnya lembut gitu ya dengan tulisan-tulisan yang melesek ke dalam. Yang gak kalah unik, desain boxnya yang aneh banget sih, tapi gue demen. Bukan kayak box HP kebanyakan ya yang punya garis sejajar. Di dalamnya langsung aja kita disambut sama HP-nya itu sendiri. Terus kartu dengan gambar mobil yang cihuy banget nih. SIM ejector, case transparan, buku-buku yang kita jarang baca, terus ada chargeran 120 watt dan kabel charger Type-C ke Type-C. Iya, diselipin juga nih konverter 3,5 mili jack. Lengkap deh. Dan ini buatan Indonesia loh, keren. Pas jalan kita langsung disambut sama tempat-tempat indah di Indonesia nih. Habis itu setup kayak biasa. Setelah kelar, gue cek storage-nya itu udah kemakan 27 gigaan dari 256 punya gue. Oh ya, HP-nya punya OS yang namanya Vantage OS 13 berbasis Android 13. Bawaannya banyak nggak bang? Gue bilang sih standar lah ya, dan kebanyakan yang sering dipakai juga sih. Kalau nggak suka bisa di-uninstall. Sekilas UI-nya cukup menarik guys. Hal-hal kecil kayak animasi icon ini yang ikut jalan terus. Juga icon-icon di control center yang dari 6 baris pas dilebarin turun jadi 4 baris. Berasa fresh sih ini. Karena kalau kalian perhatiin, kebanyakan ikonnya bakal ngilang ke samping dan tiba-tiba nongol lagi di bawah. Impresi awal gue tentang HP ini, material belakangnya premium banget dan anti sidik jari tentunya. Frame metalnya juga bikin feel mewahnya makin dapet. Kamera modulnya termasuk gede ya, dengan tulisan ultra sensing ini yang kayak diukir gitu. Buat BAM-nya dia bertingkat dan ketebalannya termasuk tipis sih. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan tombol power, di sebelah kiri kosong, di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terakhir ada mic dan AR blaster di atas. Lumayan nih buat nyalain AC. Iya, jangan sedih, nggak ada headphone jack. Tapi kan ada konverternya tuh tadi, jadi nggak masalah lah. Feel pegang HP ini berasa cukup lebar ya, tapi tipis juga karena kebantu ada sedikit lengkungan di belakangnya nih. Cuma karena kamera modulnya itu cukup gede, kadang gue berasa insecure aja sih, suka kesentuh gitu. Apalagi pas lagi ngegame. Untuk berat masih oke lah, sekitar 208 gram. Nah, lanjut kita ke spesifikasinya mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch 2K LTPO 3.0. Udah pakai teknologi E6 AMOLED ya, yang diklaim lebih hemat konsumsi daya 13% dibanding sama versi sebelumnya E5 AMOLED. Dan gak sampai situ, refresh rate-nya itu 144 Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1800 nits. Gile, serem-serem banget ya. Teknologinya baru-baru dan termasuk high-end juga. Lanjut, ini dia salah satu jualan utamanya dia, yaitu pakai chipset termutakhir dari Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan pabrikan 4 nanometer buatan TSMC yang dapat skor Antutu 1.280.000-an. Sekarang ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Plus, kalau kalian udah subscribe channel ini, pasti nggak bakal ketinggalan video yang lagi gue siapin nih, yaitu ngebully HP ini sama ketiga HP lainnya. Ditunggu ya. Untuk RAM dan storage-nya, dia bukan LPDDR5 dan UFS 3.1 ya, tapi the next levelnya nih, yaitu LPDDR5X dan UFS 4.0. Wow. Nggak lupa dia juga ada cooling systemnya dan ketambahan chip V2 yang berfokus ke performance gaming. Beberapa hal diantaranya meningkatkan frame rate, konsumsi daya yang lebih hemat, dan beberapa fitur saat ngegame. Nanti kita bahas ini ya. Nah, sekarang kita ke baterainya yang punya kapasitas 5000 mAh. Udah support charging 120 watt. Pas gua tes sendiri, di 5 menit pertama ini baterai udah keisi 36%. Menit 15 sekitar 77% ya, dengan suhu yang hangat doang sih di 39 derajat
derajat, sampai akhirnya ke 100% di menit ke-24. Bukan yang tercepat, tapi udah cukup oke lah. Oh ya, fast chargingnya juga udah gue hidupin ya waktu tes ini. Dari sisi kamera, dia punya lensa utama 50 megapiksel buatan Samsung GN5 dan udah ber-OIS juga loh. Terus 8 megapiksel ultra wide, 13 megapiksel telefoto dengan 2 kali optical zoom dan 16 megapiksel selfie. Terakhir HP ini udah dual stereo speaker, Bluetooth 5.3, AR blaster, dual X-axis, dan ini menarik nih, ada pressure sensornya. Wah, apaan tuh bang? Walaupun HP ini nggak kelihatan kayak HP gaming, tapi setelah lihat mode gamenya baru percaya deh. Karena ada beberapa fitur yang menarik, diantaranya dan yang paling wow, pressure sensitive screen. Intinya layar kalian nggak cuma bisa disentuh-sentuh ya, tapi bisa ditekan-tekan juga. Cara kerjanya tinggal aktifin aja di sini dan pasang huruf L-nya mau di touch di area mana saat kita tekan daerah biru-biru ini. Bisa dilihat tuh pas gue tekan ada titiknya yang bakal touch di bagian yang udah kita set tadi. Dan ini nggak cuma yang sebelah kiri ya, tapi bisa aktifin yang kanan juga. Nggak sampai situ, kita juga bisa atur tingkat tekanan yang kita kasih ke layarnya. Habis itu tingkat getarannya juga ya kita bisa atur nih. Karena saat kita tekan bakal ada getaran kecil di layar. Ini sih keren ya. Kalau di iPhone namanya 3D Touch. Dan saat kalian ngegame pakai fitur ini udah kayak pakai cheat nggak sih? Misalnya nih ya, di sebelah kiri ini saat gue tekan dia bakal nembak. Dan di sebelah kanan kalau gue tekan dia bakal loncat atau reload senjata. Next ada motion control yang cara kerjanya mirip kayak sebelumnya ya, tapi pemicunya bukan saat kita pencet layarnya, tapi saat kita goyangin HP-nya ke kanan, kiri, samping, atau atas bawah. Contohnya ya, saat kita goyangin gini, kalian bisa set buat nge-reload senjata, atau apapun itulah senyamannya kalian aja. Cuma sayangnya, fitur pressure sama motion ini nggak bisa dipakai berbarengan ya, kalian mesti pilih salah satu. Habis itu ada fitur 4D Game Vibration yang bakal keluarin getaran-getaran manja. Jadi bikin pengalaman ngegamenya makin menyatu sih. Sisanya standar, ada indikator CPU, GPU, terus performance mode juga, voice changer, record skin, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana performance HP ini saat ngegame? Yuk kita tes. Dan langsung aja kita cobain Genshin Impact. Dan jangan lupa aktifin dulu nih performance mode-nya on ya, yang namanya Monster Mode. Untuk settingannya kayak biasa, highest 60 fps. Hasilnya bisa dapat FPS rata-rata di atas 50 loh, yang tergolong udah enak banget buat dimainin. Nggak berasa ada patah-patahnya. Dari grafik ini pun kalian bisa lihat, batas bawahnya aja masih di atas 40-an fps. Untuk suhu pun tergolong baik ya, ada di sekitar 41-an derajat. Kalau dirasain langsung panas dikit aja. Dan total gue main sekitar 20 menitan dan baterai berkurang 10% aja loh. Terus kalau gue bandingin sama beberapa tes sebelumnya yang serupa nih dan sama-sama 20 menit juga, iQOO ini punya suhu jauh lebih adem ya dan konsumsi dayanya lebih hemat. Nggak cuma di gaming nih, tapi gue juga sempet aduin HP ini jalanin Antutu 6 kali dan tes rendering video. Yang hasilnya lebih baik dari HP bersnapdragon 8 Plus Gen 1 dan iPhone 14 Pro Max. Ayo, penasaran? Sabar ya, masih dimasak nih videonya. Untuk game-game ber-FPS tinggi pun hasilnya lebih stabil banget ya. Di antaranya gue cobain Modern Warship dengan pakai settingan mentok di 120 fps. Dapat FPS rata-rata itu di 119 selama 16 menitan main. Kalau dilihat ya, di sini ada 3 bagian turunan tajam. Dan ini bisa kalian abaikan, itu saat gue perpindahan dari game satu ke yang lainnya. Itu tadi dengan performance mode-nya on ya, tapi gue iseng nih di game selanjutnya yaitu Wild Rift yang support 120 fps juga, gue main dengan performance mode-nya off nih. Dan hasilnya juga masih baik di sekitar 116 fps. Sampai akhirnya di menit terakhir gue nyalain lagi nih performance-nya dan masih bisa ngangkat loh fps-nya. So buat gaming emang gak mengecewakan sih performance-nya, mantap. Dan cepet aja, ada 5 hal yang kalian mesti tahu tentang kamera di HP ini. Yang pertama, dia punya mode natural yang kalau diaktifin warnanya bakal mendekati asli. Dan kalau dimatiin lebih saturated. Tapi saturatednya itu cukup tipis ya, dan menurut gue pas sih, nggak terlalu yang menor. Habis itu ada mode yang namanya Vocal Enhancement. Gimana guys, suaranya ada perbedaan nggak? Sekarang gue coba matiin lagi Vocal Enhancement-nya ya. Oke, sekarang udah mati. Apakah ada perubahan?
Nah 3, ini penting-penting enggak sih, tapi gue sempet iseng bandingin flare iPhone 14 Pro Max sama HP ini. Dan hasilnya udah tau lah ya yang juara siapa. Oke, untuk resolusi di HP ini video kamera belakangnya dia mentok di 4K 60 fps dan 8K 30 fps. Sedangkan kamera depannya sayangnya di 1080p 30 fps. Yang kelima dan terakhir, overall untuk hitungan HP gaming menurut gua kameranya sih udah oke banget ya. Mau di siang hari maupun malam hari. Cuman harus diakui cukup lemah di kamera depannya nih. Kalau foto masih oke lah dan bisa kebantu kalau HDR-nya dinyalain. Cuma kalau video selfie dengan kondisi terang di belakang bakal putih semua sih. Untuk kamera belakangnya lumayan oke kok. Terlebih kalau kondisi malam gitu, foto-foto yang dihasilkan terlihat lebih terang. Oh ya, dan ini hitungannya masih awal-awal ya. Semoga seiring berjalannya waktu nanti dapat software update dan hasilnya bisa lebih baik lagi. Bang, ray tracingnya gimana di Snapdragon 8 Gen 2 ini? Setahu gua ya, koreksi kalau salah nih. Untuk sekarang tuh belum ada game mobile Android yang support teknologi ini. Jadi ya belum bisa dicoba juga. Dan buat yang belum tahu ray tracing itu apaan, gue coba jelasin simple aja ya. Jadi gampangnya itu suatu teknologi yang bakal meniru perilaku dari cahaya. Misalnya nih ya, kalau ada sumber cahaya di sini dan objeknya di sini, maka bakal ada beberapa perilaku cahaya yang bakal terjadi. Yang pertama, misalnya bakal ada bayangan di belakang. Dan kalau objeknya bersifat memantulkan, kayak misalnya kaca atau air, maka bakal ada pantulan atau refleksi. Dan kalau cahaya ini berubah, maka bayangan dan refleksinya pun bakal berubah. Sampai sini jelas dulu ya perilaku cahaya ini. Nah sekarang dalam dunia game, saat developernya bikin game, kalau tanpa ray tracing, perilaku cahaya tadi mereka bakal bikin tiruannya. Jadi bayangan dan refleksi tersebut bakal dibikin terpisah nih. Sedangkan dengan adanya ray tracing, nanti mereka kasih tahu nih, oh sumber cahayanya di sini, terus objeknya di sini. Nah nanti bayangan dan refleksi cahayanya itu bakal dinamis atau menyesuaikan sendiri. Jadi ya lebih realistis. BTW dalam prakteknya pasti lebih rumit dari yang gue bilang ini ya. Tapi konsep sederhananya kurang lebih kayak gitu. HP ini punya dua warna ya, ada putih dengan material belakang menyerupai kulit gitu, yang ada strip merah, hitam, biru, atau nama kerennya Legend. Dan warna hitam kayak yang punya gua ini, bermaterial kaca yang nama kerennya Alpha. Untuk varian yang punya gua ini 16+256, dan harusnya bakal ada varian di bawah itu sih, misalnya 8256 kali ya. Tapi jujur, gue beneran gak ada clue sama sekali sih, termasuk harganya juga. Ya kita tungguin aja nanti pas launching. Oh ya jangan lupa bantu like video ini ya buat yang belum. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.